atas kepala. Jadi seperti iman kita. Yuk sama-sama katakan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku. Tuhan, yang percaya katakan. Ku angkat tangan, ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar, Kau mulia, ajak semua yang merasakan keajaiban Tuhan boleh katakan sama-sama. Kau terbesar, Kau mulia, biarlah semua memuji-Mu. Yang percaya sorakan haleluya. Katakan sekali lagi, segenap hati. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku. Set me free. Ku angkat tangan, ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku. Yuk katakan sama-sama. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau besar, ajak semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua. Yuk katakan sama-sama. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajak semua. Kau terbesar Yesus, biarlah semua memuji-Mu, memuji, biarlah semua, biarlah semua memuji-Mu, biarlah semua memuji-Mu. Dia yang layak menerima pujian, dari Dialah segala kemuliaan, dan hanya bagi-Nya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya bisa berikan tepuk tangan bagi Dia. Bisa tepuk tangan bagi Tuhan. Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang berkuasa, Dia layak dipuji. Sama-sama katakan. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta.
Lebih semangat lagi, katakan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Katakan, kami rindukan kuasa lawanan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Roh-Mu datanglah dan berkata, we welcome you in this place. Kami ucapkan selamat datang Roh Kudus di tempat ini. Roh yang memerdekakan, Roh yang membangkitkan, Roh yang memulihkan. Pray sekali lagi, datanglah. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian. Yang percaya bersama-sama. Great, great is our God. Great is our God. Tepuk tangan bagi Tuhan. Dia layak terima pujian. Dia layak terima kemuliaan. Untuk Dialah semua tarian, pujian, penyembahan kami. Boleh tepuk tangan di atas kepala bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur. Ini semua cerita tentang Tuhan. Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bahkan dengan keyakinan iman kami boleh berkata, segala perkara dapat kami tanggung di dalam nama Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih untuk bulan yang baru yang akan menghantarkan kami kepada peristiwa kematian Kristus di kayu salib, yang memindahkan kami dari kegelapan masuk kepada terang yang ajaib, memindahkan kami dari kebodohan kepada kebijaksanaan hidup yang baru di dalam Kristus sumber hikmat. Kami rindu bertumbuh ke arah keserupaan dengan Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap apa yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk gereja yang telah Kau tetapkan bagi kami. Lewat semua kegiatan-kegiatan doa, bahkan pemuridan, Kau sedang melatih mengajarkan kami. Damai dengan Allah, terima anugerahnya, terima sukacita dan keselamatan, dan kami harus berdamai dengan orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Diberkati kami oleh firman-Mu, karena kami percaya Kau telah menyiapkan hal yang baik, yang benar, yang akan menambahkan iman kami, pengenalan kami pada Tuhan melalui Ibu Gembala. Diberkati beliau dengan pengurapan baru, dengan hikmat yang sempurna daripada Tuhan. Kami buka hati dan pikiran kami dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh. Dengan iman katakan sama-sama. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh. Ini doa kami Tuhan, sama-sama katakan. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Sama-sama
akui dengan jujur di hadapan Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh. Ajar kami memahami Tuhan, ajarku memahami semua yang kami dalam keletihan kami, dalam kelemahan fisik kami. Ajari kami Tuhan, dalam terbatasnya kami itu memikirkan hari depan kami. Mari bangkit beri bersama-sama, kita sambut firman Tuhan. Ajarku memahami, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Ajari kami, serahkan. Sekali lagi kita sambut firman Tuhan. Ajar kami memahami Tuhan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, puaskan genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi serahkan diri genapi karya-Mu. Haleluya, haleluya. Kami hendak bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kalau kami masih hidup, firman-Mu berkata bahwa hidup kami harus menghasilkan buah dengan menundukkan hati, pikiran, jiwa dan hidup kami di dalam kedalaman kasih dan setia-Mu Tuhan. Pada saat ini Tuhan Yesus, sebentar kami akan juga menghadapi meja perjamuan, mengingatkan betapa besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Tolong kami akan mengerti akan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Darah Yesus menyucikan hati, pikiran, lubuk hati kami yang paling dalam. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biar Tuhan akan mengangkat segala selubung dari mata rohani kami, untuk kami bisa memandang kepada kedahsyatan kuasa salib Yesus, supaya telinga rohani kami boleh mendengar kuasa salib Kristus, supaya hati kami akan diubahkan menjadi tanah yang baik, sehingga akan tumbuh kuasa-Mu, kasih-Mu, firman-Mu yang melakukan lebih dari apa yang kami pikir dan doakan. Kami percaya di dalam nama Yesus tidak ada satu benih firman Allah yang akan kembali dengan sia-sia. Kami percaya di dalam nama Yesus tidak ada hal yang sia-sia dalam persekutuan kami dengan Tuhan. Sebab itu kami mau tutupan darah Yesus dan kami menikmati firman-Mu dan kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sambut firman dan otoritas kedaulatan Tuhan melalui firman Allah. Haleluya. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terkasih dalam nama Yesus, kalau kita ada sampai dengan hari ini, alasannya adalah karena Tuhan begitu mengasihi kita. Kalau kita bisa kuat bekerja, alasannya karena kasih Tuhan atas kita, yang menguatkan tanganmu untuk bekerja, yang menguatkan kakimu untuk melangkah. Kalau kita ada sampai hari ini, bisa menanggung segala penderitaan yang luar biasa, itu juga karena kasih setia Tuhan. Dan saudara, dalam 3 bulan ini kita akan terus belajar supaya hidup kita di tahun 2024
Kita mau hari berganti hari, tapi kita tidak mau bertumbuh dalam Tuhan. Itu tidak boleh. Seharusnya semakin bertambah usia Tuhan berikan kepada kita, semakin ada kesempatan kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Amin. Semakin Tuhan masih memperpanjang umurmu, artinya imanmu pun harus semakin mendalam akan Tuhan. Tetapi engkau tidak akan punya iman yang dalam kalau engkau tidak pernah dan tidak suka baca firman. Maka kita juga tahun ini harus punya kedalaman di dalam jam doa kepada Tuhan. Kedalaman dalam hidup suka berdoa yang tidak jemu-jemunya. Kedalaman bersekutu dengan Tuhan di dalam pembacaan firman Tuhan. Kedalaman dalam ibadah yang benar-benar. Jadi bukan hanya kita mengisi bangku yang kosong, bukan hanya kita ngabsen ke gereja pada hari Minggu, tetapi pada waktu kita beribadah, pada waktu menyanyi, kita tahu kita bukan hanya menyanyi, tapi kita menyembah kepada Allah yang memberikan kita kehidupan, yang menyembuhkan kita, yang menopang kita, yang memberkati makanan dan minuman itu, dan meluputkan kita dari jerat manusia kegelapan yang kita sadari, saudara. Supaya kita di 2024 juga memiliki kedalaman ibadah yang benar. Beberapa waktu yang lalu, saudara yang tidak mengikuti dalam video YouTube kita, yaitu jangan sampai kita ke gereja, jangan sampai engkau berdiri di atas mimbar ini, pelayan-pelayan di atas mimbar, tetapi hidupmu hidup dalam kegelapan. Ketika wanita-wanita menangis, tangisannya bukan untuk membawa pertobatan bagi dirinya dan keluarga, tapi ternyata tangisan menyembah Dewa Tamus. Itu dalam kitab Yeskiel, saudara. Pria-pria ternyata tidak mau masuk dalam hadirat Tuhan. Mereka hanya pengen di pelataran, saudara. Itu pun membelakangi mezbah Tuhan. Makanya di mana-mana banyak pria, banyak laki-laki tidak mau tertanam dalam Tuhan. Ya, saudara. Lalu, saudara, mereka juga membelakangi tetapi menyembah dewa matahari. Kalau kita punya ibadah seperti itu, maka gereja itu tinggal menunggu waktu kebinasaan. Maka rumah tangga yang juga tidak akan ada mezbah Tuhan, tinggal menuju kebinasaan, kehancuran, tinggal tunggu waktunya. Satu kali saya ketemu dengan seorang pimpinan satu perusahaan besar. Ketika saya masuk di dalam lingkungan pabrik itu, ya, saya langsung bilang, karena dia salah satu pimpinan, saya bilang begini, sampaikan kepada bosnya. Bosnya belum kenal Tuhan. Saya bilang, kalau saya melihat, saya merasakan di dalam alam roh, saya tahu bahwa di ruangan-ruangan tempat kantormu, di ruangan-ruangan pabrik, di mana-mana itu baal-baal penyembahan berhala luar biasa. Dan kalau itu tidak ada terang Kristus, tidak ada firman Tuhan, tidak ada orang-orang Kristen yang berdoa di kantor ini, di perusahaan ini, tinggal akan menuju kehancuran. Saya katakan begitu. Tapi banyak orang yang tidak berani menyampaikan kepada bos untuk berubah. Padahal kalau misalnya itu bangkrut, dia pun pasti akan dipecat, betul nggak, saudara? Ya, nah hari ini kita akan mau masuk di dalam firman Tuhan, yaitu apa? Kita harus lebih dalam di dalam kuasa kasih Kristus. Katakan, aku harus semakin dalam di dalam kuasa kasih Yesus. Kita bangkit berdiri. Kita baca Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Ya. Jadi supaya saudara akan mengerti kenapa ada ayat hafalan Yohanes 3 ayat 16 itu, kita harus tahu latar belakangnya, ya. Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 21 kita akan bergantian membacanya. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi, saudara. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah,
Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak. Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana kamu bisa dilahirkan kalau dia sebuah buah, dapatkah ia masuk dalam rahimnya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya di dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak sama-sama. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Silakan duduk, saudara. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, Yohanes 3 ayat 16 ini adalah sangat terkenal, bahkan menjadi ayat hafalan. Tetapi kita tidak menikmati maksud ayat itu ketika Tuhan bicara kepada Nikodemus. Latar belakang Yohanes 3 ayat 16 itu adalah Tuhan sedang menyampaikan kepada Nikodemus, yaitu bahwa engkau harus hidup di dalam kuasa kasih Kristus. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, hal pertama yang kita pelajari pada hari ini adalah bahwa kasih Allah sungguh besar. Allah sangat mengasihi dunia ini. We are loved, but we don't know. Allah begitu mengasihi saudara dan saya, tetapi kita tidak merasa, tetapi kita tidak mengetahui bahwa kita dikasihi oleh Allah. Sehingga kita mencari kasih di luar daripada Allah. Engkau mencari kasih itu dengan seperti di dalam kitab Yohanes 4 itu, nanti setelah ini ada Yohanes 4. Seorang perempuan yang mencari kasih sayang dengan 5 laki-laki, bahkan 6 laki-laki yang gonta-ganti pasangan. Tetapi dia juga tidak pernah puas, saudara. Sampai ketika dia bertemu dengan Tuhan di sumur Yakub. Ketika kasih Allah memenuhi kasihnya,
maka ruangan kasihnya yang kosong itu bisa membuat dia bersaksi, bisa membuat dia, wah, aku menemukan sesuatu dalam hidupku yang tidak aku dapat selama ini. Banyak orang mencari kasih dengan ada di dunia gemerlapan, saudara. Dengan tenggen, dengan minum-minuman keras, dengan rokok, dengan narkoba. Tetapi saudara, ketika mereka sudah selepas dari merokok, lepas dari narkoba, kembali lagi kesusahannya. Kita dikasihi Allah, tetapi kita tidak tahu bahwa kita dikasihi oleh Allah. Sehingga banyak orang yang mencari jati diri di luar Allah. Banyak anak muda yang ingin supaya dia dikasihi, mendapatkan kasih dengan buat yang aneh-aneh. Kalau zaman dulu ada ketika ada lomba bola, nah maka mereka yang laki-laki akan buat apa, rambutnya itu sesuai dengan idola klub bola yang dia suka. Bahkan dicat sesuai dengan bendera daripada idolanya. Tetapi apakah itu membuat cawan kasihmu, kekosongan kasihmu akan terisi? Tidak. Sampai engkau bertemu dengan kasih Allah, siapapun engkau yang saat ini ada di ruangan ibadah atau di ruangan online pada saat ini, dengar firman Allah bahwa kekosongan hidupmu, damai sejahteramu, sukacitamu, hidupmu akan bisa bermakna kalau engkau sadar bahwa Allah mengasihimu. Mari kita akan baca Yohanes pasal yang ketiga ayat 12. Ayat itu berkata apa, saudara? Yohanes 3 ayat 12 dikatakan, kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal dunia. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Yohanes pasal 1. Kita baca Yohanes pasal 1. Ayat itu berkata, ayat yang ke-10 sampai dengan 12 kita akan baca, berkata begini. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak dapat menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Nikodemus adalah seorang ahli Taurat, seorang pengajar di saat itu di Yahudi, saudara. Tetapi ternyata, saudara, pengetahuannya akan firman Tuhan, kefasihannya, orang yang hebat, saudara, kita lihat dalam kepemimpinan agama, ternyata belum klik dengan apa yang dia ajarkan. Banyak orang juga seperti itu, berkata-kata dengan Tuhan, memperkatakan tentang Tuhan, tapi dirinya sendiri tidak mengenal dan tidak menerima kasih Kristus dalam hidupnya. Wah, ini yang sangat bahaya, saudara. Apalagi sebagai pelayan-pelayan, ya. Kita memberitakan tentang Yesus, memberitakan tentang Tuhan, tapi kita tidak mengalami Tuhan itu. Kalau saudara sampai seusia sekarang ini tidak pernah mengalami kasih Tuhan, tidak mengenal siapa Allah yang kau sembah, waduh, itu makanya kenapa kita asik jatuh bangun dalam dosa. Kenapa kita akan khawatir akan hidup ini. Kenapa ada, kalau engkau mencari kekayaan, mencari hormat, mencari keberuntungan atau apapun di luar daripada Tuhan, itu artinya engkau tidak mengenal Tuhan. Kalau ada orang yang dalam hidupnya masih suka caci maki, masih suka bohong, itu artinya orang itu tidak mengenal siapa Allah. Karena Allah itu adalah roh. Dia ada bersama dengan kita. Dia tahu engkau sedang duduk pada saat ini, pikiranmu dengan firman Tuhan, atau sedang pikiranmu ke kompor, ke ladangmu. Tuhan tahu, saudara. Karena kita sudah baca berapa minggu yang lalu ketika kita baca kitab Wahyu, ya, pasal 2 dan pasal 3.
ketika kita ibadah, saudara, Tuhan nanti akan catat. Tuhan catat, Tuhan ukur kedalaman kita dengan Tuhan, saudara. Jadi makanya waktu engkau menyanyi, gak usah engkau nilai suara orang yang lain menyembah kepada Tuhan. Amin. Waktu engkau berdoa, jangan lihat suara doanya itu untuk apa. Kita datang ke gereja bukan untuk menghakimi dan menilai-nilai orang. Bajunya itu gak beres, gak matching bajunya, dasinya mereng. Kita datang bukan untuk itu. Tapi kalau kita mengerti ibadah yang benar, maka kita akan masuk lebih dalam. Maka kita tahu ketika jam kita ibadah, kita akan datang sebelum waktunya. Kenapa? Karena kita tahu kita akan bertemu dengan Raja di atas segala raja itu. Allah yang menciptakan semesta itu. Allah yang memegang kehidupan, seperti pujian tadi. Tetapi orang yang tidak mengenal Tuhan, maka dia waktu acara mau ibadah, asal-asalan antara iya dan tidak ke gereja. Tidak mempersiapkan diri, saudara. Ketika ada orang yang melayani Tuhan tapi ogah-ogahan, melalaikan pekerjaan Tuhan, itu menunjukkan bahwa dia tidak mengerti kasih Allah dalam hidupnya. Karena kalau kita tahu bahwa Allah begitu mengasihi kita, wah, kita itu rasanya tidak mau jauh dari Tuhan. Kalau bisa secepat-cepatnya kita akan ketemu dengan Tuhan. Sama dengan ketika engkau tahu bahwa misalnya engkau dipanggil oleh presiden, orang nomor 1 di RI ini, saudara. Ya, pasti saudara tidak akan datang terlambat. Mungkin kalau kita di Medan tapi dibilang ada undangan ke istana, apapun kamu akan lakukan. Kalau harus naik darat, harus naik apa, pokoknya sampai ke istana. Karena nggak semua orang bisa sampai istana. Betul, saudara? Engkau adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk dikasihi, untuk diselamatkan. We are loved. Tetapi kenapa kita tidak tahu bahwa kita dikasihi? Kenapa kita tidak membalas kasihnya Tuhan? Itulah cetusan hati Tuhan kepada Nikodemus. Wah, Nikodemus, kamu setiap hari berdiri mengajar murid-muridmu, tapi ternyata engkau nggak ngerti apa yang kau ajar. Itu kerinduan hati Tuhan. Waduh. Makanya saudara, saya mau katakan, digembalakanlah, beribadahlah dengan betul. Beberapa waktu yang lalu juga, ya saudara, itu ada kesaksian juga saudara teman-teman, ya, bahwa ketika dia datang untuk melepaskan kuasa perdukunan dalam dia, justru pendetanya bilang, lebih dalam lagi masuk dalam perdukunan. Sama dengan Nikodemus. Kita harus berdoa buat gereja-gereja. Jangan sampai terdapat seperti Nikodemus, berdiri di altar, tapi dia sendiri tidak mengalami kasih Kristus. Dia tidak mengenal siapa Yesus yang dia beritakan. Dia tidak mengalami Kristus dengan luar biasa dalam hidupnya. Kalau kita mengatakan bahwa kita dikasihi, kita disayangi Tuhan, maka saudara akan kelihatan bagaimana kedalaman kita di dalam jam doa. Tapi seringkali, termasuk kemarin, sudah diumumkan, tapi berapa yang datang dalam jam doa? Pertemuan yang paling sunyi adalah pertemuan jam doa. Karena orang menganggap doa itu tidak membawa apa-apa. Padahal kita mengerti, saudara, doa berbicara kita mengakses surga. Doa berbicara kita mengakses kasih karunia Tuhan. Doa berbicara kita mendapatkan perlindungan, pagar perlindungan Tuhan, sehingga serangan iblis tidak nyata dalam hidupmu. Jangan pikir kalau engkau sudah punya KTP Kristen, tapi tidak dalam kasih Tuhan, tidak mengenal Tuhan, tidak mengasihi Tuhan. Iblis, ingat selalu, iblis setiap saat, setiap detik
akan menyerang nikah rumah tanggamu, akan menyerang anak-anakmu, akan menyerang dunia pekerjaanmu. Tapi kita masih berpikir, aku kan sudah ke gereja. Padahal ketika dia ke gereja, firman itu tidak mengubahkan dia. Firman itu tidak membawa dia dalam pertobatan. Firman itu tidak mengubahkan karakternya. Sehingga nanti KTP-nya yang masuk surga, orangnya tinggal di dunia. Sambu. Tapi orang yang suruh ke Sambu, dia tetap ada di Medan Baru. Orang yang lain naik ke mobil sampai ke Sambu, dia tetap di situ aja. Nah, saudara yang terkasih, tahukah bahwa engkau dikasih Tuhan? Kalau seseorang tidak mengalami kasih Tuhan, tidak menerima kasih Tuhan, maka disitulah kenapa kita akhirnya stres, depresi, galau, mulai sakit mah, mulai sakit kepala, mulai menghadapi banyak hal, tantangan saudara. Tapi ketika kita mengalami kasih Allah, walaupun ada tantangan, itu beda saudara. Jadi saudara, yang pertama katakan, kasih Allah sungguh besar. Sama-sama katakan yuk, kasih Allah sungguh besar. Ya. Jadi ketahuilah bahwa Tuhan sangat mengasihimu saudara. Dia tidak mau engkau berjuang sendiri menghadapi hidup ini. Kita tidak kuat menghadapi hidup ini dengan kekuatan kita. Itu makanya kenapa Allah itu turun menjadi manusia. Karena dia tahu bahwa bumi ini, dunia ini, iblis telah diberikan kuasa. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kuasa itu diberikan kepada iblis. Sehingga kesakitan, sehingga terjadi banyak hal di dunia ini, penderitaan. Karena dosa. Nah, itu makanya mulai dari Kejadian 3 nanti kita akan mengerti kenapa ketika manusia itu setelah jatuh dalam dosa, Tuhan langsung berbicara, keturunanmu akan meremukkan kepala ular. Artinya, solusi untuk kita kuat, untuk kita menang, adalah kita harus menerima kasih Allah dalam hidup kita. Minggu lalu kita belajar tentang kisah siapa saudara? Naomi dengan Ruth, ya. Kalau saudara tidak mendengar berita itu, saudara buka di YouTube, ya. Nah, kenapa Ruth, orang yang tidak mengenal Tuhan, bahkan dari bangsa yang akan dikutuk oleh Tuhan, gak boleh masuk di dalam bait Allah. Itu ketentuannya, 10 keturunan, bahkan selamanya gak boleh. Tetapi saudara begitu klik mengalami kasih Allah melalui kehidupan dari Naomi, saudara, itu ada kekuatan di dalam Ruth untuk menghadapi tantangan yang luar biasa. Bisa mengalami walaupun dari mereka yang dari berada sampai tidak berada, kan gitu ya ceritanya Ruth, Naomi kan gitu. Tapi bisa dia tahan menghadapinya karena kasih Allah. Karena kasih Allah dia bisa mengasihi mertuanya apapun. Karena kasih Allah mertuanya Naomi bisa mengasihi Ruth. Makanya saudara, kita di 2024 harus semakin dalam di dalam kasih kepada Tuhan, di dalam kuat kuasanya. Makanya kita mengerti ketika ditanyakan apa hukum yang pertama dan utama. Tuhan hanya kasih, bukan hukum Taurat. Sama seperti kepada Nikodemus ini, ya. Hukum Taurat agama tidak membawa kepada keselamatan. Tidak akan membuat engkau hidup kehidupanmu. Tapi Tuhan hanya bilang 2. Apa saudara? Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dengan segenap jiwa. Baru yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau tidak
tidak akan bisa mengasihi suamimu, istrimu, anakmu, cucumu, menantumu kalau hubunganmu dengan Tuhan kagak jelas. Karena kasih Allah itu yang memampukan kita menerima orang lain. Karena Allah telah menerima kita juga apa adanya. Itulah kasih yang besar itu, saudara, yang menjadi solusi dalam kehidupan. Kenapa terjadi pertengkaran? Kenapa terjadi perselisihan? Kacau rumah tangga. Karena orang-orang di dalam rumah tangga itu tidak memiliki kasih Allah. Sehingga karena dia tidak memiliki kasih Allah, dia masih menuntut kasih dari suaminya, kasih dari istrinya, kasih dari menantunya, kasih dari orang tuanya. Karena kita, saudara, ada bejana kasih yang harus diisi hanya oleh dengan kasih Allah. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, yang kedua kita pelajari apa, saudara? Ia mengaruniakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kasih Allah yang besar itu bukan omdo. Bahwa kasih itu, ini berbicara bahwa kasih Allah itu dia nyatakan dalam tindakan nyata. Apa tindakan nyata? Dia hanya punya satu. Kalau kita punya satu, pasti kita tidak mau kasih orang. Gimana? Ya. Ya kan? Kita pikir apa? Oh, nanti kalau aku kasih hanya satunya. Apalagi sama aku. Betul, saudara? Tapi kita mengerti kasih Allah ini. Bahkan hidupnya dia beri untuk kita. Karena hanya itu yang menjadi solusi kita boleh menang dalam kehidupan kita sampai kepada hidup yang kekal. Kasih Allah itu nyata supaya kita berkemenangan dalam hidup kita sehari-hari. Dan itu yang membuat kita bisa sampai kepada kekekalan. Karena Tuhan tidak mau kematian orang fasik. Yang Tuhan mau adalah pertobatannya. Inilah yang sedang dijelaskan dalam Yohanes pasal 3 ini kepada Nikodemus. Jadi Tuhan sedang bicara kepada Nikodemus. Nikodemus, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena daging dengan roh itu beda, saudara. Ya, nah, mari kita akan baca Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Ngerti nggak, saudara, ini ayat ini, saudara? Wah, saya gregetan, saudara. Ini Tuhan bilang kasih Allah yang luar biasa itu dia memberikan dirinya, hidupnya, nyawanya, anaknya untuk menyatakan kasihnya, untuk merebut kita dari kepemilikan dosa di bawah iblis menjadi milik kepunyaannya, supaya engkau jangan binasa dibakar di api neraka selamanya. Sekarang ini Medan sedang tinggi suhunya 34-36. Itu aja kita sudah setengah mati, saudara. Ya kan, saudara? Gerah luar biasa. Gimana saudara akan dibakar di neraka api? Ribuan derajat, saudara. Tapi kalau saudara tidak percaya bahwa Allah pernah dan telah memberikan nyawanya untuk menebus kita dari kutuk dosa, engkau tidak percaya, seperti Tuhan bicara kepada Nikodemus. Kenapa kau nggak percaya? Yang kau ajarkan nggak kau percaya. Siapa Allah yang bekerja itu? Tuhan bilang kau nggak masuk kerajaan surga. Itu yang pesan Tuhan dalam Yohanes 3 tadi, saudara. Nah, ayat ini berkata, ya, kalau Allah sendiri tidak menyayangkan anaknya, kenapa disebut anak? Apakah Allah beranak? Bukan. Untuk kita mengerti bahwa dia dari surga. Kalau segala sesuatu yang keluar kan bicara anak, kan itu ya, saudara? Segala sesuatu yang keluar itu anak. Tapi bukan berarti Allahmu beranak.
Mana bidannya? Nah itu yang nggak ngerti firman, kita berdoa buat dia supaya dia diselamatkan. Ya, menyerahkannya bagi kita semua, all out saudara. Bahkan kasih Tuhan membuat dia, karena kasih Tuhan kepada engkau dan saya, dia melihat kengerian apa yang akan terjadi di kekekalan, karena kita ini makhluk kekal. Saudara dan saya, kita ini makhluk kekal. Yang mati itu daging kita. Tapi roh saudara, kalau engkau tidak di luar Tuhan, api neraka. Tapi kalau engkau dalam Tuhan, surga yang kekal. Dan itu dimulai dengan persekutuanmu dengan Tuhan. Waktu hidup, kita tidak bisa berdoa buat suami, istri, anak, menantu, orang tua, kalau dia sudah mati. Sudah tidak ada hubungan. Sudah tidak bisa mengubah status. Sekaranglah kalau engkau masih hidup bisa mengubah status orang-orang yang kau kasihi. Saudara, dan ayat ini berkata, kalau dia tidak telah menyerahkannya semua bagi kita semua, all out. Ingat ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, sebenarnya dia nggak sanggup karena dia masih ada daging kan, saudara. Dia bilang, Tuhan, kalau bisa lalulah ini. Itu perkataan manusianya. Tetapi karena cinta, karena kasih, itu dia tadi, karena kasih, memampukan dia menanggung penderitaan yang sehebat itu. Jadi demikian juga kalau seseorang mengalami kasih Kristus, seperti Naomi kemarin, seperti Ruth kemarin, bukan gak ada masalah di rumah tangga mereka, tapi karena ada kasih Allah memenuhi mereka, memampukan mereka menanggung segala perkara. Amin, saudara. Ya, kenapa? Karena ayat ini sedang berkata, kalau Allah saja, nyawanya saja, hidupnya saja diberikan untuk kita, turun dari surga, dari kemuliaannya untuk kita yang brengsek ini, yang kurang ajar ini, yang penuh dengan dosa. Maka ayat ini dikatakan, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Saudara nangkap nggak ayat ini, saudara? Nangkap nggak? Segala sesuatu. Jadi orang yang mengenal Tuhan, yang mengasihi Tuhan, maka dia tidak akan khawatir. Apa yang akan bayar uang sekolah anakku bulan depan? Membayar listrik? Sekolah nggak anakku ya? Bagaimana sekarang beras sudah 80.000? Tuhan katakan di dalam Matius 6 ayat 34 juga, kalau kita masih seperti itu, maka Tuhan bilang, Matius 6 ayat 32, itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau saudara sampai tidak cari Tuhan lagi hidup, engkau mengatakan gak ada waktu ibadah, saya mau katakan, engkau tidak kenal Tuhan. Karena kalau kita tahu kenal Tuhan, kita akan menguduskan hari Tuhan. Karena kita tahu, firman Tuhan dalam Ulangan 28 ayat 8, aku memerintahkan berkat kepadamu, ke atas lumbungmu. Berarti ada persediaan yang Tuhan berikan. Tuhan tahu perlu ada persediaan. Ke atas segala usahamu, itu Ulangan 28. Dan juga kepada tanah yang aku beri. Hidup kita ini karena pemberian Tuhan semua. Makanya 2024 jangan sampai engkau tidak menguduskan hari Tuhan. Jangan sampai engkau mengatakan alasan aku bekerja. Tuhan sudah kasih 6 hari. Masa hanya 2 jam saja kita tidak mau sujud menyembah kepada Tuhan, menguduskan hari Tuhan, memberi yang terbaik dari hasil pekerjaan kita ke rumah Tuhan. Kenapa kita hitung-hitungan sama Tuhan, padahal Tuhan tidak hitung-hitungan sama kita? Amin, saudara. Ya, itu maksudnya. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Artinya, saudara, artinya apa? Kalau kita tetap bersama dengan Dia, ada kasih Allah, ada firman Allah, ada kehadiran Allah, engkau tidak akan takut menghadapi hidup ini. Engkau tidak akan takut, hai anak muda tidak dapat jodoh.
Engkau tidak akan takut tidak dapat pekerjaan. Masalahnya kita nggak dapat pekerjaan karena kita pilih-pilih juga, kan gitu ya. Engkau tidak akan takut bagaimana anakku sembuh apa enggak. Loh, kesembuhan itu kehendak Tuhan apa enggak, saudara? Halo? Kesembuhan kehendak Tuhan apa enggak? Kehendak Tuhan, karena waktu Yesus ada di bumi ini, dia keliling ke kota dan desa. Di antaranya apa? Menyembuhkan yang sakit. Jadi ketika kita doa, 1 Yohanes 5:14 itu ayat hafalan ibadah online tadi pagi, ibadah minggu kita. Itu dikatakan kita punya keberanian bahwa Allah mengabulkan doa kita. Jadi kalau ada orang yang katanya kenal Tuhan tapi tidak pernah berdoa, tidak suka berdoa, dia tidak mengerti mengenal Tuhan. Itu saudara. Lalu saudara, kita akan melihat dalam Kejadian 3 ayat 15. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Kejadian 3 ayat 15, itu sedang berbicara bahwa Allah telah merancangkan keselamatan sejak manusia pertama jatuh dalam dosa. Makanya disebut dalam istilah teologi proto-evangelium. Jadi bukan ujuk-ujuk di Yohanes 3:16 ini tiba-tiba terjadi bahwa kasih Kristus. Enggak. Tapi di awal itu sudah Tuhan rancangkan. Karena Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Allah. Tapi karena dosa, gambaran Allah hilang. Kuasa yang Tuhan berikan. Ingat ketika Tuhan bicara kepada Adam dan Hawa, Tuhan bilang apa? Kuasailah. Ya kan? Kuasailah. Tapi ketika jatuh dalam dosa, kuasa itu berpindah dari kita yang berbuat dosa, kasih sama iblis. Nah, Kristus harus mati bagi kita supaya merebut kembali kuasa itu menjadi milik kita. Makanya Yohanes 3 ayat 12 dikatakan apa? Yohanes 1 ayat 12. Barang siapa yang percaya kepadanya akan diberikan kuasa untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Engkau akan bisa menguasai gejolak-gejolak kedaginganmu, kenajisan, kegelapan. Kalau ada kuasa Kristus. Kau bisa menghancurkan iblis kalau ada kuasa Kristus. Jadi hanya dengan pertobatan, saudara. Nah, kalau kita baca dalam kitab Kejadian 3 itu, saudara, kan Tuhan mengatakan terkutuk, ya kan, saudara? Betul nggak, saudara baca? Siapa yang terkutuk, saudara? Apakah Allah mengutuk Adam dan Hawa? Halo? Saya tanya, saudara, apakah ketika manusia jatuh dalam dosa Adam dan Hawa, siapa yang dia kutuk? Siapa yang dia kutuk? Satu ular. Kejadian 3 ayat 14. Terkutuklah engkau, ular. Lalu Adam dikutuk apa enggak? Hah? Siapa yang bilang Adam dikutuk Tuhan? Halo? Siapa yang mengatakan Adam dikutuk? Hawa dikutuk? Siapa? Siapa yang nggak tahu apa-apa? Angkat tangan. Saudara, ayat itu berkata, kita sedang ini supaya saudara baca di rumah, ya. Makanya penting pemuritan, ya. Bahwa yang Tuhan bilang, terkutuklah tanah karena engkau. Adam dan Hawa tidak dikutuk. Itulah kasih Allah. Tapi Tuhan mau selamatkan dengan apa? Makanya ada domba, ada kulit yang menutup tubuh Adam dan Hawa. Adam dan Hawa coba dengan apa itu? Tanam-tanaman. Kita sering mencari solusi bagi diri kita sendiri. Tapi itu nggak tahan lama sampai engkau datang kepada Tuhan. Jadi saudara, yang dikutuk adalah tanah. Nah, Adam itu artinya dia diambil dari debu, tanah. Adam itu artinya adamah. Di dalam tubuh kita ada tanah apa enggak? Ada? Ada? Hah? Ada. Makanya ketika kita dikubur jadi ngerti saudara? Makanya kenapa bertambah usia, bertambah susut kulit kita, keriput.
Makanya Tuhan bilang dalam kitab Yohanes tadi, harus dilahirkan dalam roh. Karena daging ini akan kita tinggal kembali kepada tanah. Tapi roh kita itu kekal, harus dilahirkan kembali. Jadi kalau ada orang yang tidak mau bertobat, saya katakan itu bodoh. Karena dia akan terus dipermainkan oleh iblis. Karena saudara nanti tidak akan bisa juga menaklukkan kedaginganmu. Kuasa iblis juga nggak bisa, saudara. Nah, saudara yang terkasih, kita melihat bahkan si Nikodemus ini, saudara. Dia datangnya pagi-pagi, siang atau malam? Hah? Malam. Ya, semua baca yang sama nggak? Atau Oma saja yang baca Alkitabnya beda dengan Alkitab saudara? Datangnya Nikodemus itu pagi, siang atau malam? Malam. Kenapa malam? Banyak dilihat orang. Satu, takut dilihat orang. Karena waktu itu siapa yang akan mengikuti ajaran Yesus dikucilkan dari keluarga, dari pergaulan, dari nggak boleh dia masuk ke apa kan gitu ya, ke bait Allah, dikucilkan. Nah, banyak orang tidak mau cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, sembunyi-sembunyi. Kenapa, saudara? Karena malu. Masa cari Tuhan mesti malu, saudara? Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, maka dikatakan di dalam Kejadian 3 itu, ya, bukan Adam dan Hawa yang dikutuk, tetapi di situ ada disebut konsekuensi dosa. Konsekuensi dosa apa? Bahwa engkau Adam akan susah payah mencari rezeki dari tanah itu. Kenapa susah cari rezeki kita ternyata di tanah, saudara, ya kan? Karena sudah dikutuk dan dikatakan semak durilah yang engkau hasilkan. Makanya kenapa harus bertobat, saudara? Karena pertobatan akan mengubah itu. Kan Tuhan bilang, aku memberkati, aku perintahkan berkat. Lagi tidur juga. Jadi kenapa nggak mau bertobat? Lalu dikatakan apa, saudara? Dengan susah payah engkau juga yang pada perempuan apa? Pak, ada kesusahan waktu engkau mengandung, disebut di situ, kesusahan waktu mengandung. Tapi saya mau katakan itu beda loh, kalau saudara sungguh-sungguh dalam Tuhan. Saya nggak pernah ngalami masalah waktu menstruasi, masalah waktu mengandung, sampai melahirkan. Memang perlu sakit karena dia harus keluar kan gitu ya. Tapi nggak lama-lama. Ada perbedaannya, saudara. Konsekuensi dosa itulah yang Tuhan tanggung, saudara. Darah anak domba, pengganti kutukan yang seharusnya ditanggung oleh Adam dan Hawa. Darah Yesus, Allah sendiri yang harus menebus manusia dari kuasa dosa dengan darahnya. Mari kita akan baca. Yuk, Galatia 3 ayat 13. Mari kita akan baca. Galatia 3 ayat 13 berkata begini. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu yang Tuhan bicara kepada Nikodemus. Karena orang Yahudi ada 613 penterjemahan dari 10 hukum Taurat. Jadi kalau semua dilakukan, ada satu yang batal, batal semuanya. Jadi tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang bisa melakukan hukum Taurat. Makanya, kenapa Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, pikiran, jiwa. Dan kasihi sesama manusia. Karena kalau engkau mengasihi Tuhan Allahmu, engkau pasti akan mengasihi sesamamu. Pasti engkau nggak akan bunuh dia. Betul nggak? Betul apa enggak? Jadi intinya itu kasih Allah. Kalau engkau kasih kepada Allah, engkau bisa mengasihi sesama manusia, engkau tidak akan mengambil barang kepunyaannya. Yang namanya jangan membunuh, jangan mencuri, jangan menginginkan. Kan itu, saudara?
Jadi itu yang dikatakan hukum kasih. Tuhan sedang mengatakan bahwa kepada Nikodemus, tidak bisa agama menyelamatkanmu. Walaupun engkau juga sudah mengajar, engkau sudah pelayan. Kalau engkau sudah melayani Tuhan tapi engkau tidak bertobat, tidak dilahirkan kembali, masuk neraka juga. Makanya di dalam Matius katakan apa? Sorry, aku tidak mengenal. Langsung bilang, kami sudah nubuat, kami sudah berdoa buat orang sakit. Tapi Tuhan bilang, aku nggak kenal. Tuhan bisa kerja pakai apa saja untuk menyembuhkan orang sakit, bukan karena orang itu. Ngerti nggak saudara? Nah, di sini dikatakan terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Mengapa saudara? Dalam kitab Ulangan 21-23 itu dari awal sudah dikatakan bahwa hukuman pada waktu itu adalah hukuman yang paling mengerikan, yang paling terkutuk, yang paling adalah digantung di kayu salib. Jadi kenapa Yesus mati di kayu salib? Untuk menanggung kehinaan, penderitaan, penyakit, dosa. Dan Tuhan bilang apa? Sudah selesai. Sudah selesai. Nah, kita melihat kenapa harus dilahirkan kembali. 2 Korintus 3 ayat 14-16. Di sini kita bisa mengerti akibat dosa. Engkau tidak akan bisa ngerti firman Tuhan. Makanya Nikodemus kalau belum bertemu dengan Kristus, dia sudah mencampaikan firman Allah, tapi nggak ngerti firman. Kita baca 2 Korintus 3, 14-16. Yuk. Ya. 1-2 ya. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini, selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkan. Jadi saudara, kenapa ada orang baca firman Tuhan gak ngerti-ngerti, akhirnya tidur, ngantuk? Sama dengan Nikodemus, ada selubung. Ya, rohnya belum dibaharui, rohnya kosong. Yuk kita baca yang 15. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutup hati mereka. Tadi pikiran kan? Makanya Tuhan bilang kasih Tuhan dengan segenap hati. Pikiran. Terus. Seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung. Ya. Kenapa saudara? Karena iblis, karena dosa. Kita nggak bisa, dosa artinya kepemilikan itu ada di dalam iblis, di luar Tuhan. Maka firman itu gak akan nyambung. Nah, kalau kita tidak ada memiliki firman, maka itulah jiwamu letih, jiwamu gundah, tidak ada kekuatan, saudara. Ya kan? Nah, tidak akan mungkin bertumbuh, apalagi berdampak. Jadi sangat penting yang namanya pertobatan, mengalami kasih Tuhan. Yang ketiga, saudara, kasih Allah yang besar itu membuat dia menanggung segala beban kutuk sampai kepada kayu salib. Yohanes 19 ayat 30 dikatakan, di kayu salib sudah selesai. Jadi saudara, mungkin engkau pernah mengalami masalah yang sepertinya menampar mukamu, mempermalukan. Ingat, Tuhan sudah menyelesaikan itu di kayu salib. Penyakitmu, masalahmu, Tuhan telah selesaikannya. Hanya masalahnya, mau gak engkau percaya? Mau gak kau buka hati? Mau gak kau menyerahkan dosamu, keluar dari dosamu? Itu saja saudara. Makanya Tuhan bicara kepada Nikodemus bilang, masa kamu gak mengerti kamu seorang pengajar Israel? Inilah kuasa kasih itu. Apa saudara? Kasih Allah akan memenuhi hati, pikiran, jiwa seseorang sehingga kuat menanggung penderitaan sebesar apapun. Filipi 4:13. Ayat hafalan apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi saudara, kalau engkau ingin tetap kuat jasmanimu, rohmu, jiwamu, adalah bisa menanggung segala sesuatu penderitaan.
ketika kasih Allah memenuhi hidupmu. Keempat, yang terakhir, kuasa kasih-Nya itu adalah solusi bagi dunia, yaitu supaya tidak menjadi binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 20, ayat 10 dikatakan, jadi hendaklah kamu menjadi kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Jadi saudara, engkau tidak akan kuat menghadapi masalah rumah tangga, masalah anakmu, masalah di pekerjaan. Tidak kuat mentalmu apabila kita tidak kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Artinya saudara, peperangan rohani hanya bisa engkau menangkan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Dengan apa? Percaya kepada Yesus yang sanggup menolong kita. Yaitu apa? Yang dilahirkan itu, daging ini akan binasa, saudara. Tapi roh saudara harus dibaharui, roh, pikiran, jiwa. Itulah yang dikatakan lahir baru. Kuasa kasih-Nya, Yohanes 3 ayat 8. Ketika seseorang dilahirkan kembali, maka dikatakan roh itu akan bekerja dengan cara yang kita tidak mengerti. Ayat itu berkata, sama seperti engkau tahu ada angin. Engkau nggak tahu angin itu dari mana, tapi engkau dengar suara angin. Ya betul saudara, kita dengar suara angin, tapi kita nggak tahu dari mana angin itu dan kemana angin itu pergi. Nah, mari kita akan baca Efesus 3 ayat 20. Ya, apa maksudnya? Saya juga ketika baca, apa maksudnya ketika Tuhan bicara ini? Ya, Efesus 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di mana? Di mana? Dalam kita. Inilah maksudnya ketika seorang lahir baru, saudara, maka engkau tidak mengerti, engkau tidak pahami bagaimana kita bisa melalui semuanya itu. Kekuatan dan kuasanya itu, saudara. Karena roh Allah yang di dalam hidup seseorang itu yang sudah lahir baru, dikatakan mengerjakan jauh lebih banyak dari apa yang kau doakan, yang kau khawatirkan. Masihkah kita belum percaya kepada Tuhan? Pertobatan lahir baru berbicara kita harus dilahirkan kembali. Percaya akan kesaksian. Karena kita kan nggak melihat Yesus langsung kan sekarang, saudara. Ya, bagaimana? Kita nggak melihat kan, tapi ada bukti sejarah. Masa kita nggak mau percaya kepada kuasa Tuhan, kasih Tuhan? Siapa yang percaya bahwa dulu presiden pertama kita Soekarno-Hatta? Saya mau tanya, siapa percaya? Ini orang Indonesia atau orang apa ini? Siapa presiden pertamamu? Soekarno-Hatta. Pernah lihat? Hah? Tapi kok percaya? Terus kenapa kepada Tuhan gak percaya? Nah itu yang Tuhan bilang kepada Nikodemus. Ya kan saudara? Nah, saudara, kuasa kasih-Nya, pertobatan itu artinya kita meninggikan Tuhan di dalam hidup kita. Makanya dikatakan tadi dalam Yohanes 3, sama seperti Musa meninggikan ular tedung. Siapa yang memandang itu dia akan sembuh, akan selamat. Artinya pertobatan itu membawa orang itu meninggikan Yesus, tetap memandang kepada kuasa salib Kristus. Kita bangkit berdiri, kita baca ayat terakhir Ibrani 12 ayat 3. Jadi kenapa kita harus makin dalam di dalam kuasa kasih-Nya? Karena saudara, kalau engkau tidak makin dalam kuat kasih-Nya, artinya kita melupakan Tuhan. Artinya kita berpaling daripada Tuhan. Artinya kita menjadi lemah dan putus asa. Ibrani 12 ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Itulah yang maksudnya seperti Musa meninggikan, demikianlah anak manusia ditinggikan. Pada saat engkau semakin dalam kepada kasih kuasa salib Kristus,
engkau melihat bagaimana dia bisa menanggung sehebat itu, engkau pun akan diberikan kekuatan untuk menanggung apapun sehebat itu selama kita hidup. Amin. Tapi pada waktu pandanganmu lepas dari salib Kristus, engkau berpaling dari salib Kristus, itulah kehancuran akan terjadi, kebinasan akan terjadi. Engkau tidak akan menang menghadapi apapun. Mari kita akan bernyanyi, tim boleh ke depan. Kita nyanyikan Filipi 4 ayat 13 itu, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Jadi saudara, tidak penting, tidak masalah betapa besar dan beratnya masalahmu, betapa lama masalah yang kau alami. Kalau kita mengerti kasih Tuhan yang Dia memberikan hidupnya, apalagi yang lain itu maksudnya. Amin saudara. Amin saudara. Apalagi yang lain yang tidak akan Dia berikan. Jadi kenapa kita masih mencari jawaban doa di tempat yang lain? Mari kita nyanyikan pujian itu. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Katakan dengan iman. Segala perkara dapat ku tanggung. Apa yang sedang engkau tanggung? Apa yang sedang engkau gumulkan? Engkau hanya menang di dalam kasih-Nya Tuhan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya. Tuhan Sekali lagi katakan, setia. penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, Meja perjamuan boleh dipersiapkan. memenuhi keperluanku. Katakan, tak pernah Dia mengecewakan. Tak pernah Dia mengecewakan. Engkau kecewa karena engkau cari di luar Tuhan. Yesusku tak pernah gagal. Yes, haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan Segala setia. perkara, Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Orang mana syakara lamana ya saraka. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, segala perkara telah Tuhan selesaikan di kayu salib. Kenapa engkau tidak percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan engkau? Kenapa engkau tidak percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dalam masalahmu, dalam pergumulanmu? Bangkitlah, lihatlah, pandanglah, tinggikanlah salib Kristus dalam hidupmu, supaya engkau tidak akan menjadi lemah dan putus asa. Kenapa engkau tidak percaya bahwa ada penolong yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita, yang memberikan rohnya, yang bekerja dalam hidup kita, jauh lebih besar dari apa yang kita pikir, dari apa yang kita doakan yang Tuhan kerjakan. Kenapa engkau menunda untuk bertobat saudara? Kenapa engkau menunda untuk hidup dalam kekudusan? Kenapa engkau menolak untuk semakin dalam mengasihi Tuhan? Padahal itu adalah solusi dalam kehidupanmu. Haleluya, haleluya. Bapa kami dalam surga, ampuni kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah kiranya hati kami terbuka seluas-luasnya, pikiran dan jiwa kami terbuka seluas-luasnya untuk menerima kasih Allah yang Engkau curahkan bagi kami, supaya kami tenggelam dalam sungai-Mu dan Engkau mengerjakan rancangan-rancangan-Mu dalam hidup kami, dan kami akan kuat menanggung semua perkara. Haleluya.
yang sampai kepada kekekalan. Tuhan tidak menginginkan kebinasaan bagi kami. Tuhan tidak mau rumah tangga kami hancur berantakan. Tuhan tidak mau bisnis kami hancur belakangan. Tuhan tidak mau masa depan kami hancur dan berantakan. Tetapi kami mau Tuhan bertobat Tuhan. Kami mau bertobat, mengakui Tuhan, menerima Engkau, hidup di dalam kasih-Mu, dan mengizinkan Roh-Mu memimpin hidup kami. Kami akan persiapkan diri untuk menerima perjamuan-Mu yang kudus. Tolong kami Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, karena Allah sanggup melakukan lebih dari apa yang kami pikir dan doakan. Dalam nama Yesus kami berdoa.